Pemirsa, Yayasan Pendidikan Astra Michael de Ruslim atau YPAMDR merupakan yayasan yang secara khusus didirikan oleh PT Astra International Tbk dengan tujuan sebagai penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah prasejahtera. Yayasan Pendidikan Astra Michael de Ruslim atau YPAMDR merupakan yayasan yang secara khusus didirikan oleh PT Astra International Tbk sebagai bentuk kontribusi sosial berkelanjutan Astra untuk Indonesia cerdas. Tujuan YPAMDR adalah sebagai penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah prasejahtera. Untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, YPAMDR menggunakan metode 4 pilar pembinaan, yaitu akademik, karakter, kecakapan hidup, dan seni budaya. Saat ini, YPAMDR telah membina 1.509 guru, 23.819 siswa, dan 106 sekolah dari jenjang SD hingga SMA yang tersebar di 13 kabupaten di seluruh Indonesia. Sebelum menjadi sekolah binaan YPAMDR, kami memiliki kemampuan terbatas dalam pembelajaran, media pembelajaran, dan sarana-prasarana lainnya. Setelah dibina oleh YPAMDR, kondisi kami lebih baik. Media, sarana-prasarana sekolah, dan kompetensi kami sebagai guru dalam pembelajaran lebih meningkat dan dapat melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Ya, untuk membahas bagaimana Yayasan Astra Michael de Ruslim atau YPAMDR memajukan pendidikan di wilayah prasejahtera dan seperti apa tantangan yang dihadapi, untuk membahasnya saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Herawati Prasetyo selaku Ketua Pengurus YPAMDR. Selamat pagi Bu Hera, apa kabar Ibu? Selamat pagi para pemirsa Daya TV. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat juga. Bu Hera, ini bisa diceritakan kenapa Yayasan YPAMDR memiliki fokus kepada pendidikan di Indonesia. Kalau Ibu Hera sendiri melihat saat ini bagaimana sebetulnya pendidikan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah-daerah, Bu Hera? Ya betul, Mas Andrew. Jadi kami ini memang yayasan yang khusus didirikan oleh PT Astra International untuk bergerak dalam bidang pendidikan. Kalau misalnya kita ngelihat kan fokusnya Astra itu 4 ya, Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Hijau, Astra untuk Indonesia Kreatif, dan juga Astra untuk Indonesia Cerdas. Nah, kami ini mengkhususkan diri untuk Astra Indonesia Cerdas. Nah, visi kami itu adalah membangun menjadi yayasan di bidang pendidikan dan khususnya itu adalah di daerah prasejahtera dan di daerah 3T. Dulu sih 3T, tapi bagi kami masuk di dalam 4T ya. Jadi daerah-daerah terdalam, terdalam kami tambahkan, terdepan, tertinggal, dan juga terluar. Nah, sekolah-sekolah binaan kami yang seperti tadi sudah disebutkan itu totalnya 106, itu semuanya rata-rata pada saat awal kami masuk itu di daerah prasejahtera. Kenapa kami masuk di daerah prasejahtera? Karena memang tujuan kami itu adalah supaya menyamakan, paling tidak daerah-daerah prasejahtera itu mutu pendidikannya akan sama dengan daerah-daerah yang sudah maju. Itu sih sebenarnya. Jadi memang dan kami melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah binaan itu, dan untuk saya tambahkan, sekolah binaan atau sekolah yang kami masuk itu semuanya adalah sekolah negeri. Jadi kami kerjasama dengan Pemda setempat memilih sekolah-sekolah mana yang akan kami masuk. Jadi memang sekolahnya tetap menjadi sekolah punya pemerintah, kami hanya memberikan pelatihan-pelatihan maupun pembinaan di 4 pilar tadi. Jadi kami masuk di 4 pilar, yaitu karakter, kecakapan hidup, akademis tentunya yang paling utama, akademis, karakter, kecakapan hidup, dan juga seni budaya. Nah, keempat pilar tersebut kami masuk pada saat awal. Jadi pertama-tama kami masuk di tingkat SD. Nah, nanti dari SD kurang lebih setahun atau 2 tahun kami lihat perkembangannya, lalu kami masuk ke SMP. Jadi kami mempunyai apa yang kami sebut dengan eskalator ya. Jadi jenjangnya kami masuk di SD dulu, setelah itu SMP. Setelah SMP kami tidak masuk di SMA, tapi kami masuk di SMK. Gitu. Jadi memang salah satunya kenapa kami masuk di daerah 4T tadi, di daerah prasejahtera, karena
kami mempunyai cita-cita ya seperti apa yang sudah dilontarkan oleh pendiri kami Astra International, yaitu sejahtera bersama bangsa. Jadi paling tidak mutu pendidikan di daerah-daerah tertinggal itu nantinya akan sama dengan daerah-daerah lain. Itu sih sebenarnya. Baik, jadi ada 4 pilar inti ya, atau empat tools yang benar-benar sangat kuat yang akan ditanamkan di setiap berbagai daerah di Indonesia. Yaitu tadi yang tadi Bu Hera bilang, ada akademik, kemudian karakter, seni budaya, dan juga kecakapan hidup. Ini boleh diceritakan Bu, bagaimana bisa menerapkan 4 pilar ini dalam sebuah ilmu? Bagaimana bisa menerapkan 4 pilar ini ke setiap sekolah? Karena kan setiap sekolah tentu memiliki keistimewaannya sendiri, budayanya sendiri yang berbeda-beda. Iya, betul. Terima kasih. Jadi pertama-tama itu biasanya kami masuk dari segi karakter. Karena kami ingin bahwa guru-guru, kami masuk di membina guru-guru. Kami ingin bahwa guru-guru tersebut mempunyai karakter yang sama. Jadi kami mempunyai 4 karakter dasar ya yang biasanya kami tularkan, kami berikan pelatihan kepada mereka, yaitu kebersihan, disiplin, respect, dan juga daya juang. Nah, bagaimana kami memberikan pelatihan-pelatihan itu? Kami lakukan bersama narasumber kami. Jadi kami tidak lakukan sendiri, kami pilih narasumber di bidang 4 tadi, lalu kami berikan kepada mereka. Dan tentunya karakter ini sangat penting ya, karena paling tidak guru-guru maupun siswa-siswa itu diajarkan dari awal gitu bagaimana mereka harus bertindak. Nah, setelah karakter kami baru masuk di akademis. Nah, yang akademis sama dengan yang karakter, kami juga melakukannya dibantu oleh narasumber kami. Kami mempunyai beberapa program akademis, jadi peningkatan kualitas profesional guru. Jadi guru-guru ini kami tingkatkan kompetensinya. Terus kami juga ajarkan mereka bagaimana melakukan mengelola sekolah dengan baik, yaitu pelatihan manajemen sekolah. Terus kami juga berikan pelatihan siswa. Dan tentunya selain itu juga kami bekerja sama dengan sebelumnya kami bekerja sama dengan Profesor Yono Suryo dalam pembinaan juga apa yang kami sebut dengan gasing. Gasing itu adalah gampang, asik, menyenangkan untuk matematika. Jadi paling enggak yang kami harapkan sekolah-sekolah binaan kami itu juga dapat berprestasi dibandingkan menyamakan dengan sekolah-sekolah di daerah-daerah lain. Nah, untuk kecakapan hidup itu biasanya kami sesuaikan dengan kearifan lokalnya. Jadi keunggulan daerahnya itu apa? Misalnya, kalau misalnya di daerah NTT contohnya, NTT itu kan tenunnya bagus ya. Jadi kami berikan pelatihan tenun dan kami harapkan apabila mereka nanti dari jenjang SD, SMP, lalu SMK, pada saat mereka keluar dari SMK-nya itu mereka bisa menjadi wirausaha. Jadi mereka nggak harus pergi ke keluar daerahnya. Jadi kalau misalnya di Jogja misalnya itu batik, ya kami berikan pelatihan dalam hal batik. Di daerah Luiliang itu tata boga karena mereka juga ada daerah-daerah wisata. Nah untuk itu kita juga berikan tata boga untuk kue-kue segala macam. Jadi SMK kami ini jurusannya itu kita sesuaikan dengan kearifan lokalnya gitu. Dan kalau sementara seni budaya sangat disayangi, memang seni budaya terutama untuk daerah-daerah tertinggal itu tidak dilaksanakan dengan dengan seharusnya ya. Jadi kami berikan seni budaya itu pembentukan sanggar. Kami bentuk tuh sanggar di daerah-daerah binaan kami. Lalu kami juga melatih mereka dari seni tari, suara, juga seni musik tradisional mereka. Gitu. Jadi itu 4 pilar inti kami. Baik, jadi tidak hanya memberikan dan mengembangkan ya akademik di setiap sekolah, namun juga seni dan budaya di setiap daerah ini juga harus dipertahankan dan dikembangkan ya, agar kita tahu budaya Indonesia ini sangat amat kaya, jadi kita juga bisa meneruskan ke generasi selanjutnya agar tidak termakan oleh waktu. Baik, saya ingin bertanya lagi, kemudian bagaimana agar anak-anak tersebut setelah lulus dari sekolahnya tetap bisa menjaga kearifan lokalnya dan bisa menjadi wirausaha. Namun jangan dijawab dulu Bu Hera, kita akan bahas itu usai jeda. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.